Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yamiddin. Rabbana la tuakhidna in nasina wa akhta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amma ba'du. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di episode 19 ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang taubat, masih dalam rangkaian pembahasan tentang tangga menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan di episode kali ini kita akan membahas beberapa tanda dari tanda-tanda diterimanya taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya taubat itu, sebagaimana telah kita bahas di episode sebelum-sebelumnya, taubat itu adalah ibadah kita. Sama seperti sholat itu adalah ibadah kita. Maka yang menentukan taubat kita, salat kita diterima atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan beberapa tanda diterimanya taubat itu. Yang pertama di antara tanda diterimanya taubat itu adalah ketika kondisi hati kita setelah bertaubat berbeda, menjadi lebih baik daripada kondisi kita sebelum taubat. Kita mengetahui dosa yang kita taubati itu, kata Rasulullah SAW, itu menimbulkan noktah hitam di hati kita. Kalau kita melakukan lagi, maka muncul noktah lagi. Kita melakukan lagi, maka muncul noktah lagi, sehingga bisa jadi saking banyaknya dosa yang kita lakukan, hati kita itu gelap. Begitu hati itu gelap, maka buta, tidak bisa melihat, tidak bisa merasa. Akan tetapi Rasulullah menyampaikan, jika orang melakukan kesalahan, dosa, maka muncul warna hitam di hatinya. Tapi jika dia bertaubat, maka akan bersih kembali hati itu, hilang. Sehingga jelas berbeda kondisi hati setelah taubat dengan kondisi hati sebelum taubat. Setelah taubat, lebih bergairah dalam melakukan amal soleh, lebih semangat dalam melakukan amal soleh, lebih mudah menerima takdir dan ketetapan Allah, lebih lapang dadanya, may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, lebih mudah menerima syariat Islam, lebih mudah menjalankan aturan-aturan Allah, dan lebih mudah untuk taat kepada Allah, mudah untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dulu yang dirasakan oleh murid-murid generasi pertama umat ini, para sahabat radhiyallahu anhum, murid-muridnya Rasulullah SAW. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, contohnya, kondisinya sebelum taubat berbeda dengan kondisinya setelah taubat. Sebelum taubat, maka Umar sangat memusuhi Nabi, Islam, dan sahabat-sahabatnya. Tapi setelah bertaubat, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi orang yang berada di garda terdepan dalam membela Rasulullah, membela umat Islam, dan membela syariat ini. Sehingga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dulu kami sebelum Umar masuk Islam, kami ini tidak berani sholat terang-terangan di samping Ka'bah. Tapi setelah Umar masuk Islam, maka Umar mengumpulkan umat Islam
dibuatkan dua barisan, yang satu dipimpin Umar, yang satu dipimpin oleh Hamzah. Kedua barisan itu keliling kota Mekah menyampaikan keislaman dengan terang-terangan. Umar sebelum masuk Islam memusuhi agama ini. Setelah masuk Islam menjadi pejuang yang mempertahankan agama ini bahkan dengan darahnya. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam memusuhi Islam, tidak hanya memusuhi dengan lisan, bahkan Khalid bin Walid memimpin pasukan kafir Quraisy untuk menyerang Madinah. Di perang Uhud contohnya, bahkan Khalid bin Walid punya peran yang sangat besar, andil yang cukup besar dalam skenario jatuhnya pasukan umat Islam di perang Uhud di babak yang kedua. Akan tetapi pada tahun 7 Hijriah, ketika Rasulullah SAW selesai melakukan ibadah umrah qadha, maka Khalid bin Walid datang ke kota Madinah menyampaikan keislaman kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi bertanya kepada Khalid, "Khalid, kamu mau apa?" Khalid mengatakan, "Aku hanya ingin satu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosaku yang telah lalu." Maka Rasulullah SAW berkata kepada Khalid, "Wahai Khalid, apakah kamu tidak tahu bahwa Islam ini menghapus kesalahan yang dilakukan oleh orang sebelum dia masuk Islam. At-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu." Orang yang bertaubat dari dosanya itu sama seperti orang yang tidak punya dosa. Maka saat itulah Khalid bin Walid yang pada awalnya ada di garda paling depan dalam memusuhi Islam, 3 bulan setelah masuk Islam memimpin perang Mu'tah setelah menggantikan Zaid bin Harithah, Abdullah bin Rawahah, dan Ja'far bin Abi Thalib dalam perang Mu'tah, sehingga umat Islam mendapatkan kemenangan yang besar. Uhud, di mana Khalid ada di barisan musuh, ditebus dengan keberadaan Khalid di barisan umat Islam di setiap perang yang dilakukan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Lihat kondisi Khalid bin Walid setelah masuk Islam berbeda dengan kondisinya sebelum masuk Islam. Adapun tanda kedua diterimanya taubat kita itu adalah ketika dalam hati kita itu masih terus menerus tersimpan rasa takut kepada Allah dan tidak merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Lihat, tanda orang diterima taubatnya itu bukan setelah taubat tidak khawatir terhadap dosa yang sudah dia taubati. Justru setelah taubat menjadi lebih khawatir terhadap dosanya dibanding sebelum taubat. Takut terus. Ya, khawatir dan merasa tidak aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Dan memang orang beriman itu tidak pernah merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam dirinya selalu khawatir kalau begini nanti Allah murka, kalau begitu nanti Allah marah, kalau begini nanti tidak dicintai Allah, kalau melakukan yang ini nanti tidak diridhai oleh Allah. Selalu demikian itu, selalu khawatir, selalu takut kepada Allah yang dirasakan oleh orang yang beriman. Karena Allah berfirman, "Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun." Tidak ada orang yang merasa aman dari makarnya Allah kecuali dia orang yang rugi. Sampai kapan orang yang taubatnya diterima oleh Allah itu, orang beriman itu terus takut kepada Allah itu sampai kapan? Sampai Allah mengutus malaikat untuk mencabut nyawanya, dan ketika nyawanya sampai di tenggorokan, maka datanglah malaikat memberikan berita gembira, "Innal ladzina qalu rabbunallah
Tsumastaqamu, sesungguhnya orang yang berkata Tuhanku adalah Allah, lalu dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun. Kapan? Saat dia mengalami sakratul maut. Apa yang dilakukan oleh malaikat itu? Allah takhafu wa la tahzanu. Malaikat itu berkata kepada orang beriman yang istiqamah ketika sakratul maut, kamu jangan takut, sudah selesai takutmu. Setelah ini tidak ada takut lagi bagimu. Wala tahzanu, kamu jangan sedih, sudah habis sedihmu. Setelah kematian ini enggak ada kesedihan lagi bagimu. Wabsyiru bil jannah, dan malaikat itu memberikan berita gembira kepada orang beriman yang sakratul maut dengan surga. Diperlihatkan oleh Allah tempat duduknya di surga, sehingga senang dan semakin semangat untuk dicabut nyawanya sehingga segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda taubat itu diterima oleh Allah ketika pertama, kondisi setelah taubat menjadi lebih baik. Yang kedua, senantiasa takut akan dosa itu semakin bertambah dibanding sebelum taubat. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sampai bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.